Halo keluarga Jakarta, berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, podcast Keluarga Jakarta. Senang sekali hari ini saya Dodi Tarana Dwi Putra akan menemani keluarga Jakarta dalam sebuah diskusi penting yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Belakangan ini kita sering dibuat resah oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual pada remaja, baik sebagai korban maupun pelaku. Ini bukan hanya isu hukum atau sosial, tetapi isu keluarga. Rumah adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang batasan rasa hormat dan juga keamanan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Bagaimana peran ayah dan keluarga dalam mencegah anak menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual pada remaja. Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber inspiratif yang sangat dekat dengan dunia anak, seorang pendongeng dan pemerhati anak, Kak Awam Prakoso. Halo Kak Awam, apa kabar? Halo juga Pak Dodi, alhamdulillah kabar baik, sehat, luar biasa. Sebagai ayah senantiasa dekat dengan anak-anak dan tentu saja keluarga. Iya, plus cucu berarti. Iya. Oh tahu ya Pak Dodi cucu ya. Siap. Sebelum memulai perbincangan kita hari ini, saya ingin menceritakan terlebih dahulu tentang siapa sih Kak Awam ini. Muhammad Awam Prakoso ini adalah pendongeng, praktisi, parenting dan juga konten kreator. Ya. Oh luar biasa nih Kak Awam ya. Siap. Dan juga ada beberapa prestasi yang tentunya juga telah didirikan oleh Kak Awam, yaitu yang pertama itu founder Kampung Dongeng. Kampung Dongeng. Ini kalau kita lihat ya, mungkin saya agak nyontek ya, kalau kita lihat di sini tersebar dari 200 titik Ya. di daerah ya Kak Awam. Betul, Ya. di seluruh berbagai daerah seluruh Indonesia. Dan juga relawannya jumlahnya kurang lebih 1.500 orang. Betul Luar sekali. biasa. Langsung saja kali Pak Awam ya, kita masuk ke dalam sesi pertamanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu sebagai seorang pendongeng Ya. dan pemerhati anak, apa yang membuat Kak Awam tertarik dan terlibat dalam isu perlindungan anak? Ya, yang pertama bahwa anak itu tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Anak itu harus mendapatkan pendampingan yang baik, yang mana itu harus dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang pernah jadi anak-anak. Artinya kita sebagai orang dewasa yang memang aware, peduli terhadap perkembangan anak, ya mau tidak mau harus hadir. Dan ini merupakan satu pola yang harus kita berikan kepada teman-teman di berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahwa sesungguhnya anak itu memang harus terlindungi, anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena bangsa dan negara kita akan menuju kejayaan ya. Negara yang baik otomatis kalau kita menyiapkan putra-putri kita dimulai dari anak-anak usia dini. Iya, betul sekali Pak. Memang kita ketahui bersama kan informasinya di 2045 Ya. itu Indonesia mendapatkan bonus demografi. Ya, infonya. betul. Berarti kan ya mungkin masa emasnya Indonesia. Nah, memang kalau kita lihat juga anak-anak ini menjadi salah satu kunci utama untuk menuju Indonesia emas ini ya Pak. Betul, karena kita kan hanya menyiapkan saja ya. Betul. Yang nanti melanjutkan mereka. Nah, dalam hal ini ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, baik infrastrukturnya maupun sumber daya manusia, pengolahan sumber daya alam dengan baik, maka ketika mereka mencapai di tahun 2045 mereka sudah siap menjadi estafet daripada pergerakan untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi gini Pak Om, Ya. ya kita lihat kan di era sekarang ini kan bicara emansipasi wanita dan juga batasan kerja seorang ibu dan ayah, Ya. itu memang kadang-kadang membuat anak tidak terurus ya biasanya rata-rata ya Pak Om. Dalam Karena tanda memang kutip ya. Ya dalam tanda kutip, karena biasanya ibu ayah kerja, anak ditinggal sama babysitter, pembantu, orang tua, kakek, nenek dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa berdampak ya. Pasti segala sesuatu ada konsekuensinya ya, ada resiko-resiko yang ditimbulkan. Maka orang-orang dewasa yang sudah berkeluarga itu sudah memiliki komitmen-komitmen. Artinya baik itu komitmen untuk keselarasan daripada hubungan antara suami istri, dan juga mereka mempersiapkan diri untuk menjadi ayah dan menjadi ibu. Dan ini harus tertanam sejak awal ketika mereka sudah berumah tangga. Dalam satu contoh, ada satu pondasi yang harus dikuatkan, pondasi terkait dengan kecintaan mereka pada dunia anak ya, karena anaknya akan lahir, tumbuh dan berkembang.
Yang kedua adalah bagaimana berkomunikasi yang baik kepada anak-anaknya. Nah, inilah yang harus dipersiapkan, tidak terlepas dari orang tua misalkan nanti akan bekerja dua-duanya. Yang penting kedua hal itu harus menjadi pondasi yang kuat bagi orang tua kepada anak-anaknya. Ya, jadi kan intinya memang pondasi anak itu dimulai dari rumah, dari rumah ya? Betul, dari orang tua kan. Nah, bicara perlindungan anak, lalu juga kita bicara terkait masalah kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Ini belakangan ini kita banyak melihat kasus kekerasan seksual yang melibatkan remaja nih Kak Awam nih, baik sebagai korban maupun pelaku. Dari pengalaman Kak Awam, mengapa sih isu ini penting dibahas dari perspektif keluarga? Ya, sangat penting sekali karena dampak dari kekerasan itu banyak sekali ya, termasuk salah satunya yang kita sebutkan adalah kekerasan seksualitas. Nah, di sini peran orang tua sangat kuat. Jadi ketika orang tua itu menjadi tempat pulang gitu ya, tempat untuk bercerita bagi anak-anaknya, tempat untuk mengadu dan seterusnya, itu maka kita bisa menjauhkan dari praktek-praktek kekerasan baik sebagai pelaku maupun juga sebagai korban. Dalam satu pendidikan parenting di mana orang tua ini memang harus memahami terkait dengan hadir. Hadir di sini adalah adanya satu interaksi. Kan pengasuhan anak itu kan adanya interaksi. Interaksi itu apa saja? Interaksi secara fisik, ya, secara physically. Jadi memang harus ada sentuhan, harus ada orang tua dekat. Kalau dulu zaman kecil kan anak-anak kita naikkan di atas ini kita jadi kuda-kudaan. Nah, itu kenapa bonding itu penting, karena agar anak bisa menjadi teman kita, agar kita itu tidak serta-merta dianggap jauh oleh anak-anak kita, sehingga kalau ada apa-apa anak-anak bisa dekat. Artinya satu secara fisik, yang kedua adalah secara emosional. Emosional itu penting sekali. Bagaimana orang tua selalu memberikan validasi kepada anak. Jadi kalau anaknya lagi sedih, anaknya lagi marah, anaknya lagi senang, kemudian bingung, cemas dan seterusnya. Nah, hadir dalam kaitan ini adalah orang tua harus memberikan validasi. Oh, kamu sedang sedih. Kalau sedang sedih memang rasanya nggak enak. Nah, dari kita memberikan penguatan itu baru kita bisa memaparkan bagaimana emosi itu bisa dikuatkan gitu ya. Artinya orang tua harus bisa menjadi kawan, teman atau guru yang bisa untuk menguatkan itu. Yang ingin saya tanyakan ini terkait banyaknya ayah yang merasa canggung saat berinteraksi dengan anak. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan ayah untuk mulai terlibat dalam perkembangan dan perlindungan anak nih kawan? Ya, jadi orang tua khususnya ayah ya, kita lebih condong pembahasannya ke ayah. Itu seringkali disalahartikan kalau sudah ada atau sudah hadir ya, itu cukup gitu ya. Padahal sebetulnya hadir saja seorang ayah itu tidak cukup. Hadir itu kelihatan sosoknya, misalkan kelihatan fisiknya ada gitu ya di situ. Yang dibutuhkan anak itu hadir berperan, arahnya berperan. Artinya hadir saja tidak cukup, tapi harus berperan. Nah, kebanyakan orang tua khususnya ayah itu begitu sampai rumah ya sudah, dia ada uang yang dibutuhkan anak ada gitu ya, tetapi anak tidak betul-betul menjadikan ayah itu sebagai tempat untuk memeluknya gitu ya, tempat untuk bercerita, tempat untuk berkeluh kesah dan seterusnya. Anak sudah akan sungkan karena ketika kamu butuh apa, ini ada gitu seperti itu. Nah, artinya ini yang harus mulai disadari oleh banyak ayah, bahwa mereka memang ada sebuah kewajiban memenuhi nafkah baik istri maupun juga anak, tetapi jangan lupa ada satu nafkah yang memang kalau kita katakan seperti batiniah ya, yang mana anak membutuhkan itu, membutuhkan kedekatan secara spiritual, intelektual, kemudian membutuhkan juga secara emosional gitu kan. Nah, ada yang kita kenal itu anak ada akhil dan balik. Kita pernah ini ya. Nah, siapa sebetulnya yang harus menyiapkan anak ke sana? Ini terkait dengan nanti dunia saat ini yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan kejahatan seksual. Jadi akhil dan balik ini orang tua itu harus punya peran dua-duanya.
ibu misalkan menyiapkan peran anak-anaknya itu untuk menyiapkan anaknya menuju ke balik, ya, bagaimana anak itu sudah tumbuh ya, kalau perempuan ya menstruasi, kalau laki-laki itu ada perubahan-perubahan fisiknya gitu ya, seperti itu. Nah, ini ibu yang harus menjadi pintu utama, ayah mendukungnya gitu ya, mendukungnya. Nah, kemudian ada akil atau akal. Nah, di sini yang justru sangat berperan adalah ayah. Gimana ayah melatih anak-anak kita untuk bisa mendeteksi, men-scanning ini hal yang baik atau tidak. Bagaimana aku suka terhadap sesuatu yang kemudian menjadi aktivitas sehari-hari. Bagaimana bersosial, kemandirian, kemudian melatih tanggung jawab dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi terdepan adalah ayah, kemudian sang ibu mendukungnya, misalkan seperti itu. Jadi dua-duanya harus punya peran yang sangat kuat terkait dengan penyiapan daripada akil dan balik. Nah, kadangkala orang tua, mohon maaf, biasanya memberikan semuanya kepada ibunya, maka anak-anak laki-laki khususnya ya, ataupun yang perempuan juga nggak akan memiliki kesempatan untuk wah, yang dari ayah yang mana nih gitu kan, sehingga mereka akan mencari di tempat-tempat yang lain, bukan di rumah gitu ya, karena ibarat berjalan itu anak tumbuh berjalan tanpa kepala, jadi mereka ya tanpa berpikir, tanpa banyak hal yang bisa menjadi acuan atau contoh ya daripada ayah itu sendiri. Jadi di sini kita sudah akan kuatkan bahwa pendidikan anak itu khususnya menuju ke remaja atau akhir balik, dua-duanya harus punya peran yang kuat. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang kan memang beda ya kita dengan cara kita mendidik anak nih kawan. Kan Iya, jadi betul. lebih cepat pinter lah anak kalau saya bilang gitu dibanding ini. Maka didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu kan. Betul. Artinya di sini memang pola-pola luka yang pernah dialami oleh orang tua itu, kemudian bagaimana orang tua itu bisa memvalidasi dirinya, kemudian bisa menyembuhkan ya. Jangan kemudian setiap orang tua itu mengatakan wah saya nggak ada masalah kok gitu. Nggak mungkin, setiap orang secara psikologis ada persoalan-persoalan tersendiri, apalagi terkait dengan pengasuhannya dulu, yang itu kemudian tanpa sadar bisa diberikan kepada anak-anaknya. Betul. Bisa diberikan kepada anak-anaknya. Nah, disinilah harus segera cepat dengan menyadari untuk tidak menjadi warisan kepada anak-anaknya pola-pola seperti itu. Karena sebetulnya yang dibutuhkan anak itu ketegasan, bukan kekerasan. Karena kalau setiap yang keras dengan kekerasan udah pasti itu sebuah kesalahan, ya kan? Karena undang-undang juga memberikan aturan terkait dengan masalah kekerasan pada anak. Yang betul adalah ketegasan. Ketegasan dengan keras kan beda. Kalau ketegasan itu terukur gitu kan, ada konsekuensi, ada hal-hal yang bisa diberikan sehingga anak-anak itu tidak melakukan lagi, tetapi dia akan merasa patuh seperti itu. Nah, terkait dengan itu maka pola-pola yang kita sering kali dengar bahwa orang tua sekarang ini, kalau kita lihat komen-komen di sosmed kan gitu, sosmed kan gitu ya. Wah, ini harus pakai VOC gitu misalkan gitu ya, pakai VOC gitu ya. Mereka lupa bahwa konsentrasi orang tua dulu dengan sekarang beda. Anak-anak sekarang ini kan sudah semakin canggih. Mereka itu penduduk digital anak-anak sekarang. Yang mereka butuhkan tanpa keluar itu bisa mengganti peran ayah gitu. Jadi tanpa dia keluar dari kamar, anak-anak sudah bisa mengambil peran-peran ayah di luar sana. Itu kan berbahaya. Iya. Kan terjadi ya, ada satu film kemarin juga sudah kita saksikan, ternyata anaknya terlihat alim, kelihatannya baik gitu ya. Kalau sama ayah ibunya nurut sekali gitu. Tapi ternyata dia bisa menjadi pembunuh gitu. Artinya di situ kita harus betul-betul menjadi orang tua yang memahami terkait dengan perkembangan zaman, khususnya di zaman-zaman generasi Z, Alpha, Beta, yang kemudian nanti akan semakin hari semakin meningkat ya dengan pesat. Jadi saya garis bawahi bahwa mendidik anak itu harus dengan ketegasan ya. Iya, betul. Tegas boleh. Bukan kekerasan. Bukan kekerasan. Baik. Bagaimana cara membangun komunikasi remaja saat membicarakan hal-hal sensitif nih, seperti batasan seksual, pacaran, dan juga pornografi nih, Kak. Ya, tadi di awal kita sudah menyampaikan dua pondasi penting. Yang pertama adalah cinta. Artinya kalau cinta itu ya harus mengasuh,
mengasuh itu ada fisik, ada mental, ada emosional dan seterusnya. Itu terkait dengan kalau kita mengasuh dengan cinta. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Betul. Komunikasi di sini ada dua komunikasi yang bisa ditempuh oleh orang tua yang anak-anaknya remaja, yaitu casual talk namanya. Casual talk itu adalah obrolan santai. Jadi remaja itu sudah tidak bisa untuk terlalu diajak serius oleh orang tuanya. Iya, betul. Segala sesuatunya diajak serius gitu ya. Tapi nggak semuanya santai, nggak juga gitu ya. Tapi artinya yang lebih ditekankan adalah casual talk itu ya ngobrolan santai sebagai teman. Kan kalau anak kecil ya, anak kecil itu di usia dini itu biasanya mereka akan berpatokannya apa kata mama gitu ya. Kemudian nanti apa kata guruku, udah gede lagi apa kata temanku gitu ya. Kalau sudah agak gede lagi apa kata saya gitu ya. Kalau sudah kayak kita udah apa kata Allah gitu. Kayak gitu. Nah, artinya orang tua butuh satu pola komunikasi yang santai. Jadi contohnya misalkan kayak ini kan hari Jumat nih. Itu saya foto gitu kan. Saya foto di sini sebagai seorang ayah yang tidak mau bertanya serius kepada anaknya tentang kamu hari ini Jumatan nggak gitu ya, nggak gitu, tapi sambil di jalan dan aduh ayah lagi cari tempat masjid nih untuk Jumatan nih, harus buru-buru nih gitu. Saya kirim ke grup, nanti anak saya menjawabnya alhamdulillah ini juga mau berangkat gitu ya. Jadi bukan menanggapi saya sedang berada di jalan, tapi dia jawabnya alhamdulillah ini udah di masjid nih kalau aku gitu. Artinya itu bicara santai, bicara yang tidak pada konteks yang serius gitu. Seperti itu. Jadi casual talk. Yang kedua adalah storytelling. Jadi cerita. Jadi jembatan mudah agar kita orang tua ngobrol sama anaknya itu dengan cara bercerita. Contohnya misalkan anak kita lagi asik di kamar. Kita kemudian ketuk pintunya, salam, minta izin masuk, anak kita mengizinkan, baru kita akan di situ melihat-lihat nih suasana, misalkan dia lagi sibuk ngetik atau main game atau apa. Ini korden kamu kok sepertinya belum dicuci seminggu ya, tapi kamu memang suka ya warnanya hijau-hijau kayak gini ya. Oh, ayah jadi inget loh sama kakek kamu itu dulu suka-sukaan warnanya juga warnanya kayak kamu gini. Nah, nanti cerita pada akhirnya hal apa yang sebenarnya menjadi substansi untuk disampaikan gitu. Sebenarnya itu. Jadi anak tidak merasa digurui, tidak merasa dihakimi, tidak merasa bahwa kalau ketemu ya dia lagi pasti ngomong apa nih gitu kan. Nah, jadi sebagai orang tua itu santai banget gitu lah. Ada casual talk, ada storytelling gitu. Jadi mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Kak Awam tadi, akhirnya anak mau dia curhat. Betul. Jadi kita bukan jadi sosok yang menakutkan, bukan menjadi sosok yang dimaleskan gitu ya. Kan banyak sekali kalau kita lihat itu, saya sudah melakukan kunjungan ke teman-teman gitu kan. Anak saya kok waktu kecil ngobrol gitu ya, tapi sekarang kok kayaknya enggak ya, males ya ngobrol sama saya gitu ya. Itu karena semakin anak semakin banyak punya wawasan-wawasan dan juga teman-teman yang begitu banyak gitu. Kalau anak kecil, ketika kita marah, kita marah gitu ya, kamu ini memberantakin ini meja seperti ini, ayo dirapikan. Nah, itu anak kita itu nggak mungkin dia akan lari gara-gara kita marah, lari keluar itu nggak mungkin. Yang dia tahu, yang dia merasa bahwa keamanan itu hanya pada kita, maka dia larinya ke kita. Tapi kalau anak kita sudah remaja, kita lakukan hal yang sama seperti menganggap dia anak-anak. Waktu kita marah, kamu ini begini nih pulang malam gitu kan. Nah, itu otomatis dia punya teman-teman lain yang merasa bagi dia itu nyaman. Daripada gue dimarahin terus mending gue keluar aja lah gitu. Iya. Kak Awam, siap. Nih banyak orang tua takut pendidikan seks terlalu dini. Sebenarnya kapan usia tepat untuk memulai dan bagaimana cara membuka percakapan itu? Ya. Jadi ada dua pola. Yang pertama adalah pola anak memahami dan menjaga tubuh, menjaga tubuhnya. Kalau anak masih di usia kelas rendah, berarti kelas 3, 2, 1 TK gitu ya, itu lebih satu memahami ya nama-nama tubuhnya, termasuk juga bagaimana dia
apa pandai untuk menjaga tubuhnya itu sedini mungkin. Nah, meningkat lagi ketika nanti sudah kelas tinggi, berarti 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk usia anak lah ya, itu lebih ditambah ke bagaimana merawatnya, gitu. Merawatnya, karena kalau masih kecil kan biasanya orang tuanya yang merawat. Oke, kita bicara yang masih kelas rendah dan TK atau anak usia dini, di mana anak mulai harus dikenalkan. Kan banyak yang merasa tabu mengenalkan nama-nama seperti penis, vagina, bokong gitu ya. Itu nggak boleh, itu harus dikenalkan nama-nama anggota tubuh kita itu secara sesuai dengan namanya gitu ya. Karena ini juga akan memicu kebingungan pihak berwajib, membingungkan orang tua ketika nanti anak itu mohon maaf ya, seperti burung dan seterusnya. Itu kan nanti ketika mereka terjadi pelecehan dan lain sebagainya, itu mereka laporannya jadi membingungkan gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Sehingga anak kalau sudah mengenal, baru ini organ-organ tubuh itu harus sudah mulai diberitahu, diedukasi fungsi-fungsinya seperti apa, seperti itu ya. Nah, dengan memberikan edukasi ini, anak-anak semakin paham, oh ini penting buat saya untuk lindungi. Jadi hanya diri saya yang boleh menyentuhnya. Sentuhan aman seperti apa? Sentuhan mengkhawatirkan seperti apa? Membahayakan seperti apa? Jadi aman, mengkhawatirkan, membahayakan. Jadi sentuhan aman itu misalkan kepala pun kalau sekarang gitu ya, salaman juga. Kalau orang nggak dikenal pun juga sekarang ini harus mulai dididik anak-anak kita untuk berhati-hati. Itu sudah dari aman menjadi mengkhawatirkan gitu ya. Jadi karena nggak kenal, seperti yang terjadi kemarin penculikan. Kita nggak usah sebut namanya, itu ternyata menggunakan pola anak kecil yang awalnya salaman seusia dia, bukan orang dewasa lagi yang menjemput dia gitu lah. Di CCTV terlihat itu ternyata seusia dia dan kemudian dibawalah, sehingga membingungkan orang gitu loh. Oh, ini nggak ada anak saya atau si yang diculik ini ternyata bukan diambil oleh orang dewasa, bukan, tapi oleh anak-anak gitu. Nah, ini pola-pola yang harus anak-anak harus pintar. Jadi boleh yang disentuh mana kalau orang yang kenal atau orang yang di sekitarnya, ya kepala, pundak, tangan gitu ya. Kalau sudah mengkhawatirkan, misalkan leher gitu itu sudah mulai mengkhawatir, pipi itu sudah mengkhawatirkan. Anak kita sudah harus siap untuk menolak gitu ya. Membahayakan berarti mana itu? Bibir ya, kemudian dada, bokong, vagina atau penis itu. Baik anak laki-laki dan perempuan semua harus dididik untuk menolak, merasa tidak nyaman, dan kalau perlu, kalau sudah disentuh itu harus melaporkan, seperti itu. Nah, itu didikannya. Nanti kalau sudah mulai anak di tingkat tinggi, bagaimana merawatnya? Diajak anak kita ke dokter gitu ya, agar mereka itu aware, memahami bahwa oh sampai urusan maaf ya, kemaluan saja harus ke dokter. Kenapa ya? Jadi bukan karena sakit kemudian ke dokter, seperti perempuan yang lebih rawan ya, misalkan di kemaluannya. Nah, itu kan harus ada perawatan secara intensif. Ya misalkan sekian kali dalam setahun misalkan seperti itu, agar orang profesional juga memberikan pelajaran dan pengalaman terkait dari bagaimana menjaga, merawat organ-organ intim seperti itu, sehingga anak-anak kita sebegitu pentingnya ini, berarti saya harus menjaganya gitu loh, seperti itu. Sehingga kalau istilah mohon maaf ya, istilah pacaran seperti apa, itu pun nggak ada istilah untuk berdekat-dekatan dengan sentuh-sentuhan, tapi berteman biasa saja, yang mana untuk, karena alat-alat vital itu kan memang betul-betul harus dijaga sampai kapanpun. Apa saja sih faktor yang membuat remaja rentan menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang tadi seperti kau contohkan, kan anak, ternyata ada anak usia 7 tahun diculik sama anak yang masih remaja juga tadi kau sampaikan di CCTV tadi itu ya. Itu gimana tuh kau? Yang pertama adalah memang lingkungan terdekat itu membuat menjadi faktor yang paling kuat, yaitu kedekatan. Jadi gini, anak itu semakin hari semakin luas pengetahuannya, pengalamannya, sehingga kita memang harus hadir untuk dekat dengan mereka. Karena banyak sekali anak-anak yang merasa
ya merasa bahwa orang tuanya tidak ada, maka dia akan mencari di tempat lain. Jadi gini, seorang anak akan mengatakan seperti ini, ayahku saya merasa ayahku nggak ada loh, gitu ya. Padahal ayahnya ada di situ. Ayahnya setiap hari pulang kerja nemenin dia. Tapi sambil main handphone kali nggak? Ya itu dia. Jadi kalau anak merasa bahwa orang tuanya tidak hadir, ya itu bukan soal fisiknya yang hadir atau tidak, tetapi kalau merasa berarti setiap hadir itu pasti ada sesuatu penghakiman, sesuatu melecehkan, labeling, itu setiap kali seperti itu terus. Nah, ini yang bisa berdampak apakah anak kita nanti jadi pelaku atau korban, gitu. Contoh misalkan, kamu itu kayak gitu aja nggak kuat ngangkat, kamu cowok nggak sih? Itu labeling yang sangat-sangat berbahaya sekali, gitu kan. Kamu cowok nggak nih? Akhirnya dia membuktikannya bukan di rumah, tapi bisa di luar sana, gitu lah. Gue cowok nih, gitu. Gue laki-laki, gue perkasa, kuat, gitu. Kemudian dia menyaksikan hal-hal yang negatif, itu bisa memicu, gitu kan. Nah, artinya di sini apresiasi di rumah harus ditingkatkan, gitu, sehingga anak itu merasa bahwa kita memang orang tua ada, hadir lah, hadir. gitu ya, sama halnya gini juga, nggak usah ke anak, ke istri, ya. Istri kan yang lebih banyak itu kalau di keluarga Indonesia kan berada di rumah ya, misalkan ibu rumah tangga. Banyak sekali istri yang merasa suaminya nggak ada, padahal pulang ke rumah. Ada di rumah, padahal ada di rumah, tapi dia merasa nggak ada. Karena apa? Kehadirannya itu si suaminya itu asik dengan dunianya sendiri. Betul, dia betul. Sang istri merasa bahwa dia bukan sosok ayah yang dekat dengan anaknya. Jadi ya memang saya nggak merasa ada peran si ayah atau suami saya, gitu. Jadi berbahaya sekali. Jadi jangan cuman ada hadir secara fisiknya, tetapi juga secara kejiwaan kita, secara batiniah itu memang ada, gitu. Makanya kalau saya hubungkan ke anak-anak saya misalkan ya, di rumah saya itu punya 3 anak, gitu. Itu seringkali kan diwawancarain di berbagai media-media, gitu. Anak saya merasa, kalau kamu seberapa kenal dengan ayah kamu? Sangat dekat. Bukan cuma teman main, tapi juga teman gulat, gitu kan. Bahkan kalau lagi proyekan atau kerjaan-kerjaan, kami suka barengan, gitu. Jadi nggak hanya sekedar teman, tapi lebih jauh dari itu. Kadang di rumah bisa jadi musuh-musuhan, gitu. Atau jadi teman membuat program-program, gitu ya, seperti itu. Mereka masih remaja-remaja, gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah orang tua harus pandai-pandai untuk hadir secara sosial. Jadi ajak anak-anak kita itu untuk berteman ke teman-teman kita. Kita kan punya teman-teman SMA, kuliah yang mereka itu kalau ketemu asik banget, gitu loh. Nggak banyak tapi asik. Ya, teman-teman kita itu. Kalau saya kan punya teman-teman SMA. Itu kami punya janjian, anak-anak kami ajak. Ya, dengan mengajak mereka itu, ini akan menjadikan keluarga semakin nyata bahwa bersosial itu harus memilih orang-orang pilihan. Jadi kalau zaman dulu pernah kita dengar kalau mau main nggak boleh pilih-pilih loh, gitu ya. Nah, sekarang udah nggak waktunya seperti itu lagi. Tapi kalau kita mau main, ya kita harus pilih-pilih mana teman-teman yang satu sefrekuensi, lebih jauh itu yang memang tidak toksik, lebih jauh lagi yang tidak jahat, yang lebih jauh lagi yang memang tidak berbahaya, gitu kan. Nah, itu harus kita ajarkan terkait dengan hadirnya seorang ayah atau ibu kepada anaknya itu, dengan mengajak mereka bersosialisasi dengan teman-teman, komunitas yang sehat dan positif. Peran ayah itu sangat luar biasa sekali, vital sekali ya terhadap perkembangan anak ya. Tiba-tiba nih kawan, si anak menjadi salah satu korban, atau mungkin ya ternyata kita sudah memberikan dia jangan nasihat, ternyata si anak menjadi salah satu korban ataupun pelaku nih Pak. Pelaku dari ya mungkin pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu bagaimana tuh menurut Kak Awam tuh? Jadi ketika pengasuhan itu baik, kuat, ya, bermakna di rumah, itu adalah merupakan benteng atau kita sebut sebagai pondasi. Apapun yang terjadi di luar, jadi kita nggak bisa menjamin 100% ya, karena kompetitor orang tua ini banyak. Satu gadget, atau dunia
digital ini, yang kedua adalah lingkungan gitu. Nah, artinya kita sudah sebaik-baiknya tetap saja seperti halnya ketika kita naik mobil atau kendaraan sudah sangat hati-hati, tetapi belum tentu juga untuk tidak terjadi kecelakaan karena ada orang lain yang tidak hati-hati seperti itu. Nah, yang harus dilakukan adalah orang tua ada di samping anak-anak dan turut serta bertanggung jawab. Artinya di sini selain orang tua itu menyiapkan ketika memang terjadi, ya kita orang tua harus berbesar hati, kita harus bisa menyelesaikan secara baik. Bagaimana hadir sebagai orang tua korban, otomatis kita harus betul-betul memberikan validasi pada anak kita bahwa dunia seperti itu, kemudian sudah terjadi, ya secara perlahan kita lihat kebutuhannya. Apakah membutuhkan profesional, ya kan ada psikiater atau psikolog cukup misalkan, ya silahkan gitu, atau bisa ditanganin sendiri. Seperti pada kasus di rumah tangga saya, karena saya juga memahami terkait dengan pengasuhan anak, perlindungan anak, ketika terjadi pada anak saya, salah satu dari anak saya tidak langsung ke profesional karena saya juga menguasai daripada bagaimana sih untuk mengentaskan dari persoalan-persoalan itu, menyelesaikan, pada akhirnya juga mendampingin anak-anak secara psikososial, sehingga akhirnya anak-anak saya baik gitu kan. Itu sampai berbahaya ya, anak kedua saya itu sampai mengalami tapi dalam hal ini kekerasan sampai ditodong gitu, sampai dia, orang Jawa bilang katisen ya, gemeternya sampai traumanya sampai berhari-hari seperti itu. Saya dampingin secara baik. Nah, kemudian dari kacamata orang tua pelaku itu juga demikian kan. Artinya tidak mungkin anak menjadi pelaku ketika dia tidak pernah atau tidak punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang sehingga menjadikan sebab akibat itu. Tapi nggak hanya pengalaman, mungkin dari media sosial betul. Gitu ya. Bisa jadi tidak harus dari orang tua kandung, tapi bisa juga lingkungan keluarga atau sosial media seperti itu yang terjadi, yang kita masih ikutin ya. Belum ada putusan ini juga remaja yang kemudian terjadi pengeboman dan itu kan, itu juga itu masih didalami kan. Dalam hal itu berarti ada hal yang memang menjadi konsentrasi orang tua untuk mencari ini kenapa. Artinya tetap orang tua harus mendampingin dengan baik, nggak bisa melepaskan. Karena anak remaja itu ibarat dia berjalan di tengah lautan yang dia sendiri walaupun sudah diberikan peta atau map ya oleh orang tuanya, nanti harus kemana-mana, belum tentu juga gelombangnya kecil terus gitu kan. Bisa jadi kan gelombangnya besar, kecil seperti itu. Tapi ketahanan keluarga memang harus dikuatkan sedini mungkin sehingga tidak menjadi pelaku atau juga korban. Pola asuh yang dilakukan oleh orang tua zaman sekarang itu kan, mereka selalu membandingkan diri dia pada saat mungkin dia susah. Ya. Saya nggak pengen anak saya besarnya nanti susah nih, saya makannya terbatas jadi dimanja gitu. Betul. Nah, ini gimana nih melihat perkembangan yang seperti ini nih Kak Awam nih? Yang jelas membandingkan anak. Jadi anak jadi lembek. Betul. Membandingkan anak dengan orang tuanya atau membandingkan anak dengan temannya atau siapapun, itu jelas sebuah kesalahan besar. Tingkat kesulitan itu kan berbeda. Jadi gini, ada pendidikan kemandirian yang diberikan orang tua kepada anak. Itu bukan anak mulai dari kamu harus pakai baju sendiri, kamu pakai pakaian sendiri, kamu mandi sendiri, kamu makan sendiri. Kemandirian bukan soal itu. Kadangkala dia salah artikan bahwa anak saya kalau sudah pakai sepatu sendiri, mandi sendiri, anak kita ya udah mandiri gitu. Nah, ini yang salah. Justru ketika anak-anak kecil itu pola-pola mengenakan makein baju, makein sepatu itu justru dibutuhkan orang tua, karena sambil cerita, sambil deket gitu lah. Kemandirian adalah proses pembelajaran yang diberikan oleh orang tuanya agar anaknya mampu menangani persoalan-persoalan secara mandiri, sehingga nanti ketika hidup tanpa orang tuanya dia mampu. Itulah kemandirian. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Awam. Siap. Pesan untuk para ayah dan keluarga agar mampu mencegah anak remaja menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Ya,
Jadikan kesehariannya dengan dua pola pondasi yang sangat kuat, yaitu yang pertama tumbuhkan volume cinta yang kuat sehingga kita betul-betul hadir dan berperan sebagai orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bangun komunikasi. Anak kecil 7 tahun ke bawah itu jadikan dia itu sebagai seorang raja, anak raja. 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah. Anak raja itu kan dilayani gitu ya. Kalau sudah 8 tahun sampai dengan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahun atau 14 tahun, jadikan anak sebagai tahanan. Jadi karena kita sudah kuatkan pondasinya di usia 7 ke bawah, begitu jadi tawanan, mau kemana, lurusin lagi. Anak sudah mulai berkembang pemikirannya, seperti seorang tahanan kan ada waktunya untuk keluar, ada waktunya untuk ditahan lagi gitu ya. Dan kalau sudah masuk di fase 16 atau 17 ke atas, jadikan dia sahabat. Jadi pola komunikasinya ya tadi casual talk, di mana kesehariannya itu ngobrolin santai. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa bagi orang tua libatkan anak saat kita bekerja, dan terlibatlah saat anak bermain atau beraktivitas. Jadi libatkan anak saat kita bekerja itu artinya bapak-bapak kalau di rumah itu masak, jangan istrinya suruh masak aja. Masak, anak laki-lakinya diajak, anak perempuannya diajak. Kemudian bersih-bersih, beres-beres, bapaknya yang harus ngajak, jangan ibunya terus. Ibunya ngapain dibahas? Ibunya sudah setiap harinya ya melakukan itu, bapaknya justru yang melakukan itu, ya kan? Nah, jadi itu yang terpenting buat khususnya para ayah. Jangan satu lagi yang paling penting adalah kalau dulu kita mengenal pola anak laki-laki dipanggil, dimarahin kalau dia belum makan, kalau dia belum sholat misalkan, atau dia belum belum belajar. Sedangkan anak perempuan dipanggil, dimarahin kalau belum cuci piring, belum ikut masak, belum nyapu, bersih-bersih. Itu hal-hal yang nggak boleh ditanamkan mulai sekarang. Artinya kedua-duanya harus punya peran yang sama. Ya cuci piring itu bukan tugas perempuan, tapi tugas laki-laki juga. Semua punya tanggung jawab di rumah. Jadi ketika kuat berada dalam fase kecintaan, kebersamaan dengan orang tua dan anak, punya kekuatan komunikasi yang baik, maka anak-anak kita berada di luar, nanti mereka akan menjadi anak-anak yang kuat dan mereka menjadi teman oleh orang tuanya sendiri. Tentunya juga terhindar dari pelecehan pasti seksual. Pasti itu. Banyak cerita. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga obrolan ini membuka wawasan kita semua, terutama para ayah dan juga keluarga, agar semakin hadir dan terlibat dalam kehidupan anak. Jangan lupa saksikan podcast Keluarga Jakarta setiap hari Jumat pukul 2 siang di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa.